Pemirsa, selama lebih dari 3 dekade, industri teknologi dalam negeri terus melalui berbagai inovasi, mulai dari smartphone, tablet, wearable, perangkat elektronik rumah tangga, serta monitor. Seperti apa industri teknologi ini berdampak ke perekonomian Indonesia? Sudah hadir bersama saya, Head of Category Management, Selvia Gofar, dan juga ekonom Fitra Faisal. Selamat siang, Mas dan Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Jadi kita bicara soal perkembangan industri teknologi smartphone begitu ya. Untuk saya akan ke Mbak Selvi dulu. Untuk yang sudah begitu lama Samsung sudah ada di sini, berapa besar kolaborasi yang sudah dilakukan yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja? Kita lagi getol sekali nih ingin menciptakan peluang itu sekarang. Iya, jadi Samsung itu sampai saat ini sudah membangun peluang kerja sebanyak 11.000 dan kita juga berkolaborasi dengan mitra lokal dan juga partners untuk membangun lagi lebih banyak lagi untuk peluang kerja. Nah, di satu sisi kita juga mempunyai pabrik yang sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, pabrik smartphone dan tablet. Kemudian dari tim pemasaran dan penjualan, kemudian layanan servis juga ada. Dan yang paling penting itu kita punya tim pengembangan dan penelitian R&D itu juga sudah ada di Indonesia. Itu yang Serin itu ya? Yang Serin itu ya, benar. Jadi sebenarnya banyak kolaborasi yang sudah terjadi, termasuk dari transfer knowledge antara Serin dan globally juga sudah terjadi gitu loh. Jadi bukan hanya peluang kerja, tapi kita juga gimana meningkatkan skill gap yang ada di Indonesia. Oke, sejauh ini dari pihak Indonesia sendiri seperti apa ketika ini Samsung sudah ada research centernya bahkan di sini gitu, dan juga ada TKDN-nya juga di sini. Bagaimana tanggapan dari tersendiri? Jadi dari kita sendiri tuh merasa kayak seperti apa yang kita sudah jalankan selama ini gitu. Bukan hanya saja memenuhi apa yang disyaratkan oleh pemerintah, tapi kita juga sudah full semua ya? Iya, sudah memenuhi persyaratan TKDN yang lebih dari 40%, itu juga kita sudah penuhi. Tapi peluang kerja, tenaga kerja, dan kerjasama dengan mitra yang ada di Indonesia juga cukup penting. Dan yang paling penting adalah inovasi-inovasi yang diluncurkan oleh Samsung itu sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Oke, Mas Fitra mau nanya nih, jadi pertumbuhan teknologi smartphone kan lumayan kenceng ya di sini ya. Bagaimana ini melihat bahwa dampaknya ke tadi sudah ada lapangan pekerjaan dan juga gengsi juga lah untuk perkembangan teknologi kita. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi ya, secara sektoral, kalau kita lihat dari sektor ICT tahun 2024 itu pertumbuhannya 7,57%. Itu tinggi sekali. Karena apa? Karena bahkan pertumbuhan ekonomi kita cuma 5,03%. Jadi ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kalau saya juga melihat bahwa ICT ini secara umum dia kan inklusif ya, dia tidak tumbuh sendirian, tapi dia membawa serta sektor-sektor yang lain. Misalnya yang sangat berelasi kuat dengan sektor ICT ini adalah transportasi dan perdagangan, yang mana kemarin itu juga tumbuh 8,69%. Jadi all in all ini tinggi sekali pertumbuhannya. Nah, kalau kita zoom in ke smartphone, itu pertumbuhannya tahun 2024 itu 15,5%. Dan secara umum ini juga yang paling tinggi ya pertumbuhannya justru di kelas low end. Nah, berarti kan kita juga bicara mengenai bagaimana teknologi itu menjadi semakin inklusif, bisa menjangkau orang-orang yang kelas menengah ke bawah ya, sehingga pada akhirnya penetrasi digital itu bisa menghasilkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang signifikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara makronya, secara umum kita juga melihat bagaimana sumbangan dari ekonomi digital itu di tahun 2023 dan 2024 itu sekitar 90 billion US dollar. Dan bahkan ekspektasinya sampai tahun 2030 itu bisa sampai 360 billion US dollar. Bahkan ASEAN punya semacam konsensus atau perjanjian atau komitmen yang disebut sebagai Digital Economic Framework Agreement. By 2030 itu akan ada proses penciptaan nilai ekonomi untuk negara-negara ASEAN yang memang ekspektasi business as usual-nya itu kita akan mencapai 1 triliun US dollar untuk di ASEAN. Tapi itu bisa kalau kita push lagi itu bisa mencapai 2 triliun US dollar. Dimana dengan kalau misalnya trajectory itu sesuai, maka Indonesia tadi kalau bisnis as usual saja bisa 300 billion US dollar, kita bahkan bisa mencapai 600 billion US dollar untuk itu. Nah, makanya ini pertumbuhan sangat signifikan dan pada akhirnya saya juga melihat bahwa
jangan-jangan pertumbuhan ekonomi pemerintah target-targetnya itu bisa tercapai salah satunya dengan investasi di sektor ICT. Karena berdasarkan hitungan saya, itu kan kita butuh untuk mencapai 8% itu kita butuh 10.000 triliun. Nah, dari 10.000 triliun itu kalau kita bagi per sektor, itu ada 6 sektor yang utama ya, menurut hitungan saya. Ada energy, ICT, transportation, housing, water sanitation, and water resources. Di mana sektor ICT ini nomor 2 paling besar, yang mana kebutuhan investasinya kalau kita masukkan 1.800 triliun di situ, itu bisa menjadi faktor penggerak untuk 8% tadi. Dengan kondisi seperti misalnya Samsung ini menggunakan TKDN di sini, kemudian mengembangkan research centernya begitu juga Mas ya, Mbak. Ini jadi kalau misalnya ke depannya memang akan ada transfer knowledge atau tidak, atau seperti apa nanti dari Samsung? Ya, jadi kalau mengenai transfer knowledge itu kan memang kita sekarang juga sudah berjalan cukup lama gitu. Tidak hanya internal tapi juga eksternal. Nah, yang internal ini pun kita selalu ada satu portal di dalam tim Samsung Indonesia sendiri untuk diberikan best practice dari negara-negara lain. Jadi di situ semua untuk standarisasi keseimbangan, keterampilan yang ada di Samsung globally sendiri gitu loh. Jadi transfer knowledge-nya terjadi dari best practice apa yang dijalankan oleh negara lain gitu loh. Nah, yang kedua juga ada dari Srin sendiri yang tadi saya sampaikan juga mereka selalu benchmarking dan juga diskusi dengan developer yang ada di dunia gitu. Jadi developer lokal Indonesia itu keterampilannya sudah bisa sama dengan yang ada internasional gitu. Pertanyaan berikutnya nanti adalah bagaimana transfer knowledge ini bisa berdampak pada ekonomi kita juga. Nanti juga ada pandangan dari Mas Fitra seperti apa. Tapi kita tahan dulu, pemirsa, nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali dalam pembicaraan mengenai industri teknologi smartphone dan elektronik di Indonesia, pemirsa, kami sudah ada Samsung di studio dan juga ada Mas Fitra. Bahwa kita tadi sampai di pembicaraan Samsung ada komitmen, ada Srin, transfer knowledge juga gitu kan ke sini dan juga mengundang beberapa ekspor dari luar. Ini memang untuk dampak keberlanjutan ekonomi apa sebenarnya yang diinginkan oleh Samsung ke Indonesia khususnya? Ya, kita dari Samsung sendiri sebenarnya sudah mengejas juga dengan apa yang ada di Indonesia, khususnya sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga nilai-nilai yang sesuai dengan Indonesia. Nah, contohnya untuk Galaxy AI itu di-develop oleh Srin, Galaxy AI berbahasa Indonesia. Karena kedepannya pun Samsung ingin inovasi ini dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Makanya dari Srin sendiri itu membuat Galaxy AI berbasis bahasa Indonesia. Selain itu juga Srin membuat beberapa aplikasi seperti Salam untuk yang lagi Ramadan ini banyak banget yang pakai untuk pengingat sholat gitu. Terus Galaxy Gift Indonesia juga ada Library Time. Itu di-develop di sini ya? Samsung Pay itu semua di-develop oleh Samsung Research Indonesia. Dan selain itu juga beberapa aplikasi juga kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita punya ada aplikasi Samsung Knox, itu aplikasi untuk keamanan yang berlapis untuk device dan juga password, biometrik, semua data-data yang ada di handphone Samsung sendiri. Nah, itu salah satu kita sesuaikan dengan banyaknya APK undangan yang bentuknya APK berbahaya yang kalau orang klik itu akan undangan nikahan undangan nikahan APK. Nah, seperti itu di Samsung kita juga udah kuatkan lagi sistem keamanannya. Ya, jadi beberapa aplikasi dan juga semua yang di-develop itu kita juga sesuaikan untuk transfer knowledge itu dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Baik, Mas Fitra, kita melihat ada salah satu contoh, ini ada perusahaan Samsung begitu kan, sudah ada TKDN-nya dari sini, kemudian juga ada komitmen untuk transfer knowledge gini. Bagaimana kita bisa menyamakan standar ini supaya menjadi standar investasi di Indonesia dan juga ini bisa berdampak lebih kepada ekonomi Indonesia? Ya, yang pertama tentunya kita sangat bersyukur sekali Samsung melakukan itu ya, karena memang kita memiliki semacam tidak ada compatibility antara education kita dengan kebutuhan industri ya, sehingga kepada akhirnya ya industri sendiri yang menyediakan itu sebenarnya bisa terjadi secara natural. Menurut saya kalau misalnya itu diharuskan, itu menjadi potensi hambatan investasi kan mereka juga akan berpikir cost
ongkos Oke. produksi gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian ini kan di tengah-tengah investasi yang saling membandingkan antar negara ya. Iya. Jangan sampai kemudian mereka langsung wah udah deh kalau di Indonesia harus ada persyaratan itu saya akan ke Vietnam gitu. Nah itu harus kemudian kita pertimbangkan masuk-masuk juga karena ya biar bagaimanapun itu juga akan menjadi satu pertimbangan natural buat industri tersebut tanpa kemudian kita harus menyematkan itu menjadi suatu kewajiban. Yang jelas ketika big player seperti Samsung sudah melakukan itu akan menjadi semacam sinyal ya dan kemudian menjadi contoh juga buat yang lain ya dan mudah-mudahan itu akan memicu bandwagon effect buat industri-industri yang lain yang ingin masuk ke Indonesia karena ya contohnya suksesnya seperti ini kalau Anda ingin sukses di Indonesia ya lakukan seperti Samsung misalnya. Oke, kalau soal penetrasi, bagaimana Mbak Selvi untuk Samsung sendiri ini bisa supaya transfer knowledge ini berdampak lebih luas, penetrasi ke masyarakat? Ya, saat ini Samsung dari tahun 10 tahun yang lalu ya, lebih deh, dari tahun 2012 kita sudah menjalankan CSR memang dengan tema Together for Tomorrow Enabling People. Jadi dengan tema itu selalu membuat dampak yang cukup luas untuk masyarakat Indonesia khususnya di dunia pendidikan. Jadi kita ada Samsung Smart Learning Class, terus ada juga Samsung Tech Institute, Samsung Solve for Tomorrow. Ini kita sudah jalankan dan ini menjadi wadah inkubasi untuk siswa-siswa sampai dari SMA sampai S1 mereka dilatih gitu loh. Dan juga ada kontes supaya mereka bisa berinspirasi untuk membuat something yang benar-benar sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Oke. Nah di situ juga ada pelatihan coding, AI dan juga IoT gitu. Jadi semuanya bisa belajar di sana. Ini untuk siswa SMA, SD? Untuk siswa SMA sampai dengan S1. Jadi untuk eksternalnya memang Samsung menjalankan program ini. Jadi mereka juga sangat dekat ya dengan teknologi seperti AI, IoT gitu yang kita memang itu menjadi salah satu inovasi dari Samsung sendiri. Dan ini sudah dijalankan bisa sampai lebih dari 50.000 siswa dan 50.000 guru di Indonesia. Wow, oke. Banyak juga ya. Iya. Mas, kalau misalnya dengan sudah ada contoh ya, gitu, transfer knowledge ke level yang sampai di SMA seperti ini bagaimana bisa mengakselerasi perekonomian kita, Mas, ketika akhirnya dibantu oleh pihak swasta justru ya, yang mengisi gap-gap keterampilan itu? Iya, karena ya tentunya pemerintah tidak bisa melakukan semuanya sendirian ya. Pun butuh ada kolaborasi ya, kolaborasi aktor-aktor yang saya sebut sebagai biasanya quadruple helix. Yang kita sebut sebagai quadruple helix, ada pemerintah, ada sektor swasta, kemudian ada education ya, tempat saya di kampus ya, dan kemudian ada komunitas. Nah, itu semua harus berkolaborasi. Karena kalau kita lihat APBN kita cuma belanjanya tahun ini 3.600 triliun, itu cukup buat apa? Jadi nggak cukup buat kemudian melakukan semuanya gitu kan. Nah, artinya ya kolaborasi ini saya rasa akan menjadi sangat penting sekali. Dan kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, yang paling penting itu adalah pilar sumber daya manusia. Gitu kan? Kalau misalnya tanpa SDM-nya yang bagus, ya, FDI bisa masuk, tapi tidak akan kemudian inklusif. Dia akan kemudian mengenyahkan potensi-potensi lokal, gitu kan. Pada akhirnya kalau misalnya SDM kita bagus, bisa mampu menyerap kemampuan investasi yang masuk itu pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tapi juga inklusif. Gitu. Oke. Ini juga Mbak yang jadi fokusnya Samsung ketika 3 dekade di sini dan juga meningkatkan SDM Indonesia. Ya betul. Jadi Samsung juga bukan hanya berinovasi dalam sisi produk, tapi kita juga membuat kontribusi yang berkelanjutan dengan mentransfer knowledge dan juga meningkatkan skill gap yang ada untuk sumber daya manusia di Indonesia. Oke. Terakhir nih ke Mbak Selvi, jadi untuk bertahun-tahun sudah ada di Indonesia juga, sudah ada 3 dekade tadi di Indonesia. Ada yang mau disampaikan ke pemirsa? Ya, jadi Samsung berkomitmen tumbuh bersama Indonesia melalui inovasi teknologi, produksi lokal, dan juga kontribusi yang berkelanjutan yang tadi saya sampaikan dari sisi sumber daya manusia juga, di mana kedepannya nanti Samsung akan menghadirkan lebih banyak inovasi, lebih banyak produk-produk yang berimpact terhadap konsumen Indonesia juga. Dan mudah-mudahan juga bisa mendukung perekonomian Indonesia. Oke, baik. Mbak Selvi, Mas Fitra, terima kasih sudah hadir di studio kami. Sama-sama, Mas Anggi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, nanti Metrosnya akan kembali usai jeda.